Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren Tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhumah Ibu Hajjah Azyar binti Abdul Munaf, ibu mertua dari sahabat surga kita, Ibu Wirdahti yang berdomisili di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Almarhumah Ibu Hajjah Azyar binti Abdul Munaf berpulang ke rahmatullah kemarin dalam usia 90 tahun lebih. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi umur kita, sehingga semakin bertambah umur kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Ala anna Allah yaghfir wa yarham al-marhumah Ibu Hajjah Azyar binti Abdul Munaf rahmatan wasi'ah. Wa ala anna Allah yaj'al qabraha rawdah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, masih membahas tentang ibadah haji. Pada bagian ketiga ini kita akan melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 4 filosofi haji, di mana 4 filosofi haji ini seluruhnya berkaitan dengan keluarga. 2 berkaitan dengan ayah, 1 berkaitan dengan ibu, dan 1 berkaitan dengan anak.
Dua yang berkaitan dengan ayah adalah yang pertama, istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, akidah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu murni sehingga menghancurkan berhala-berhala di dalam hati. Kemudian yang ketiga, sosok Siti Hajar, istri yang salehah, ibu yang salehah, yang yakin betul dengan janji Allah. Kemudian yang keempat adalah anak yang saleh, yang merupakan buah dari figur ayah yang sanggup menghancurkan berbagai berhala duniawi dari hatinya. Figur ayah yang memiliki akidah yang kuat, tidak tergoyahkan. Dan figur ibu yang salihah, yang percaya dan yakin bahwa apapun yang diperintah oleh Allah, maka itulah yang terbaik bagi dirinya dan bagi keluarganya. Jamaah rahimakumullah, lalu kita juga sudah membahas 3 makna mabrur. Yang pertama adalah mabrur berarti haji yang tidak dicampuri oleh dosa. Kemudian yang kedua, mabrur berarti makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kemudian yang ketiga, haji mabrur adalah haji yang hasilnya nampak jelas dalam diri orang yang melaksanakannya setelah dia pulang ke tanah airnya, di mana kondisinya, akhlaknya, ketaatannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam pertemuan ini kita akan menjawab keraguan dari sebagian orang yang mengatakan, bolehkah kita melaksanakan walimah safar? Sebelum berangkat haji, banyak yang melaksanakan walimah safar. Jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada kitab Al-Fiqhu ala Al-Madhahibil Arba'ah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa para ulama, sekali lagi para ulama, yang tentunya mereka ini berpendapat bukan secara pribadi dan bukan karena hawa nafsu, tetapi para ulama ini mendasarkan pendapat mereka pada Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian merangkum kesimpulannya untuk kita agar lebih mudah dicerna. Para ulama dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan, yusannu san'ut ta'ami wa da'watu ilaihi inda kulli hadithi sururin. Disunnahkan membuat makanan dan mengundang orang untuk menghadiri ketika seseorang bersyukur dengan satu kejadian yang menggembirakan. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ketika seseorang yang sedang dalam keadaan bergembira, lalu kemudian dia membuat hidangan, lalu kemudian dia mengundang orang untuk mencicipi hidangan itu, maka itu hukumnya adalah sunnah. Di mana sunnah itu definisinya mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuh. Yang mengerjakan diberi pahala,
dan yang tidak mendapatkan dosa. Jadi dari kitab ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita merasakan kegembiraan, ketika kita mendapatkan satu kegembiraan, lalu kemudian kita membuat makanan dan mengundang orang, maka itu adalah sunnah. Bahkan di dalam surah Al-Insan, orang-orang seperti ini disebut dengan Al-Abrar. Al-Abrar itu artinya orang-orang yang suka berbuat kebaikan dan kebajikan. Di mana orang-orang ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di hari akhirat akan mendapatkan jaminan perlindungan dari kecemasan, ketakutan, semua peristiwa yang dialami di hari akhirat. Oleh karena itu, bagi yang ingin aman, bagi yang ingin nyaman, bagi yang ingin tenang, tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir di hari akhirat, ketika dihisab, ketika berada di padang mahsyar, dan berbagai peristiwa lainnya, maka jamaah rahimakumullah, salah satu jalannya sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah gemar memberi makan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, saya kira apa yang disampaikan oleh para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ini sudah cukup untuk menjadi landasan kita untuk menyebutkan bahwa ketika seseorang yang ingin berangkat haji, yang tentunya sangat bergembira setelah sekian lama menanti, maka kemudian dia membuat makanan, membuat hidangan, dan kemudian mengundang orang untuk datang, atau kita sebut dengan walimah safar, maka hal ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah bagaimana amalan-amalan yang hendaknya diamalkan oleh orang-orang yang sudah berangkat haji untuk menjaga kemabruran hajinya, dan kemudian amalan-amalan yang juga berlaku untuk orang-orang yang belum berangkat haji agar mendapat pahala haji. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa amalan yang pahalanya itu setara dengan haji. Karena itu amalan-amalan ini penting sekali dijaga dan diamalkan oleh orang-orang yang sudah berangkat haji. Dan bagi yang belum berangkat haji, hendaknya berusaha untuk mengamalkan amalan ini, sehingga dalam masa tunggunya dia mendapatkan pahala yang setara dengan haji. Meskipun tidak menggugurkan kewajibannya, karena yang didapat adalah pahala haji, bukan ibadah haji. Namun pahala haji luar biasa besarnya. Karena itu, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita perhatikan 4 hal ini. Yang pertama adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berwudu, dengan niat menunaikan ibadah salat fardu berjamaah di masjid, maka akan diberikan pahala ibadah haji. Masya Allah. Ya rahimakumullah. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, kemudian menuju masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah, maka akan diberikan pahala ibadah haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu amalan pertama bagi orang yang ingin menjaga kemabruran hajinya sampai akhir hayatnya adalah menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah yang kedua. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan dari Anas bin Malik yang terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi,
dengan sanad hadis hasan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, lalu kemudian ia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Kemudian ia sholat 2 rakaat. Maka amalan itu sama dengan pahala melaksanakan haji dan umroh tammatin, tammatin, tammatin. Sempurna, sempurna, dan sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Subuh berjamaah. Kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari. Berzikir ini bisa membaca Quran, bisa kemudian berzikir dengan lafaz-lafaz zikir yang dia mampu, atau kemudian dia mengikuti majelis-majelis ilmu, kemudian ia sholat 2 rakaat. Dan sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah isyraq, di mana cara menetapkan waktunya sangat simpel. Waktu terbit matahari ditambah 15 menit, itulah waktu isyraq, yang sekaligus merupakan awal waktu duha. Jadi sholat sunnah isyraq ini dilakukan di awal waktu duha. Jadi ketika seseorang sholat subuh berjamaah, lalu mengikuti ta'lim sampai waktu terbit matahari, lalu kemudian ditambah 15 menit setelah waktu terbit matahari, kemudian dia sholat sunnat isyraq 2 rakaat. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Maka jamaah rahimakumullah, dengan amalan ini orang itu akan Allah anugerahkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali baginda Nabi mengulang kata-kata yang sempurna. Nah, ini amalan yang bisa kita amalkan. Buya, bagaimana? Saya bekerja, saya tidak bisa. Jamaah rahimakumullah. Tentunya bekerja ada hari liburnya. Hari Sabtu, hari Ahad, dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau tidak bisa setiap hari, maka minimal 1 hari dalam 1 minggu. Kalau tidak bisa setiap hari, cari waktu di mana kita tidak melewatkan pahala yang besar ini. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai terlewat pahala ini. Jangan sampai terlewat. Karena pahalanya luar biasa, dan Rasulullah mengulangi pahala hajinya dan umrohnya itu tidak main-main. Sempurna, sempurna, sempurna 3 kali. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keteguhan hati kita untuk mengamalkan hal ini. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka ajri hajjin ta'amman hajjatuhu." Barang siapa yang berangkat ke masjid, niatnya untuk belajar, taklim, atau untuk mengajar. Jadi ini berkaitan dengan murid dan guru. Barang siapa yang berangkat ke masjid, baik murid ataupun guru, dengan niat belajar atau mengajar, maka jamaah rahimakumullah, orang itu akan Allah berikan pahala seperti pahala ibadah haji yang sempurna. Jadi berangkat ke masjid atau niat taklim, mengikuti majlis taklim, maka itu akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu jamaah rahimakumullah, yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang belum melaksanakan ibadah haji, apapun kesibukan kita, jangan tinggalkan taklim. Karena di taklim inilah kita menemukan tuntunan-tuntunan. Kita menemukan bimbingan-bimbingan. Baik guru atau murid sama-sama diingatkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, oleh para ulama. Sehingga baik guru dan murid akan terjaga kehidupannya, akan terbimbing dan terarah. Apalagi dalam konteks ibadah haji. Jamaah rahimakumullah,
Ibadah haji ini kalau kita resapi betul filosofinya, maka akan membuat diri kita dengan predikat haji yang sudah kita sandang menjadi orang-orang yang menghancurkan berhala-berhala yang mulai tumbuh besar dalam diri kita. Berhala harta yang karenanya kita halalkan segala cara. Berhala harta yang karenanya kita jadikan tolok ukur mulia atau tidaknya seseorang. Berhala harta yang kita kadang jadikan tolok ukur terhormat atau tidaknya seseorang. Berhala jabatan dan berhala-berhala dunia yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Dengan predikat haji, itu semua harus dihancurkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkannya. Dan jamaah rahimakumullah, ketika itu semua kita hancurkan dalam diri kita, maka bukan berarti kita tinggalkan dunia. Dunia tetap kita kejar, tetapi akan berubah. Dunia itu akan kita tuntun, bukan kita yang diseret oleh dunia. Dunia akan kita tuntun untuk kebaikan kita. Karena itu jamaah rahimakumullah, prinsip seorang haji adalah saya tuntun dunia untuk kebaikan saya. Al-Imam Al-Junaid pernah mengatakan, Az-zuhd itu anta ja'ala dunya fi yadik la fi qalbik. Imam Junaid salah satu imam dalam ilmu tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa definisi zuhud itu yang dipersepsikan orang, zuhud itu serba jauh dari dunia, serba tidak mau yang hubungannya dunia, tidak mau uang, tidak mau harta, seperti itu. Tapi ternyata definisi zuhud menurut Imam Junaid, anta ja'ala dunya fi yadik la fi qalbik. Engkau jadikan dunia itu dalam genggaman tanganmu, bukan kau masukkan dan bertahta dalam hatimu. Jadi ini sangat penting sekali jamaah rahimakumullah, memposisikan harta di tangan atau di hati. Imam Junaid mengatakan posisi harta itu adalah dalam genggaman telapak tangan kita dan bukan bertahta dalam hati kita. Artinya apa? Ketika harta itu masuk dalam hati, maka dia bertahta di dalam itu dan dialah yang menjadi raja. Sehingga seluruh niat, ambisi, kepentingan, seluruhnya dikendalikan oleh harta itu. Tetapi ketika dalam genggaman tangan kita, tetap rajanya adalah hati kita, iman kita, akidah kita. Sehingga harta itu kita akan arahkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Nah ini jamaah rahimakumullah, ta'lim. Dan saya ingatkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam pertama kali ditiupkan roh, lalu kemudian berwujud manusia, maka pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah ta'lim. Allah mengajarkan Nabi Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, setelah Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam berbagai nama. Ta'lim adalah kegiatan tertua dalam sejarah umat manusia. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, amalan yang keempat untuk menjaga kemabruran haji kita dan untuk meraih pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah dan dia sangat ingin pergi berjihad. Namun kemudian tidak mampu berjihad. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Kemudian orang ini menjawab, iya, ibu saya masih hidup. Lalu kemudian Rasulullah pun berkata kepadanya, jamaah rahimakumullah, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, fa idza fa'alta dzalik fa anta hajj. Kalau engkau lakukan itu, kau berbakti kepada ibumu yang masih hidup, maka engkau adalah seorang haji, kata Rasulullah. Fa anta hajj wa mu'tamir. Bukan hanya haji, engkau adalah orang yang berumrah. Dan bukan hanya haji dan berumrah, engkau adalah mujahid,
Masya Allah. Karena berbakti kepada ibunya, diiringi dengan keinginan yang besar untuk berangkat haji tapi belum mampu. Rasulullah mengatakan, engkau adalah haji, engkau adalah pelaksana umrah, dan engkau adalah pejuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena itu, di antara amalan untuk menjaga kemabruran haji kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, mudah-mudahan membuat kita semakin semangat untuk menjaga kemabruran haji kita bagi yang sudah berangkat. Dan terus berharap kepada Allah agar dimudahkan jalan kita untuk bisa berangkat haji bagi yang belum berangkat. Dan jamaah rahimakumullah, baik yang sudah berangkat atau yang belum berangkat, mari sama-sama kita raih amalan-amalan untuk menjaga kemampuan haji dan meraih amalan-amalan dengan pahala setara ibadah haji dalam keseharian kita. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ibadah haji dan umrah untuk diri kita, keluarga, dan anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah anugerahkan haji yang mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit beri kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, jadikan mereka semua penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.